kan ikut terjun juga gitu langsung. Mau nggak mau kita harus lebih banyak belajar juga buat bisa dapetin sertifikasi, karena sertifikasi itu didapat juga nggak yang kayak cuma-cuma atau gampang gitu. Sertifikasi itu juga ngejaga kualitasnya mereka. Nama saya Anzeli Rahmania Kirana, biasa dipanggil Angel. Untuk saat ini, saya bekerja di PT Avo Innovation and Technology sebagai Creative Graphic Designer. Kalau untuk day-to-day-nya itu emang aku lebih fokus ngebantu tim sales buat ngejualin produknya. Jadi emang lebih fokus untuk marketplace kayak gitu, atau e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu-gitu. Jadi emang biasanya mereka itu kan kayak ada semacam gambar cek yang di paling depan kayak untuk foto produknya, itu kan desain foto produknya kayak gitu-gitu. Terus ada banner-bannernya, nah seperti itu. Terus juga kadang buat untuk kebutuhan story-nya, seperti itu sih Kak. Kalau untuk perjalanannya sendiri setelah ikut studi independen ini yang pasti lebih percaya diri gitu kan. Karena selama ini yang aku dapetin gitu dari perkuliahan mungkin kayak dari segi teori aja kayak gitu, ataupun kalau emang praktek kita hanya sebatas dunia kampus doang gitu kan istilahnya. Tapi setelah ikut My EduSolve ini, aku jadi kayak lebih terbuka terhadap opportunity yang ada di luar kayak gitu. Oh, ternyata punya temen yang emang dia pernah kesini gitu kan, jadi akhirnya lebih tahu aja gitu. Terus juga kayak jadi lebih ngebuka kalau semisal dunia kerja itu sebenarnya lebih luas lagi gitu, walaupun sama-sama graphic design gitu, tapi jadi lebih tahu aja gitu, oh kebutuhan dari perusahaan ini tuh kayak gini, oh dari perusahaan ini tuh kayak gini. Jadi ternyata kebutuhan perusahaan itu juga beda-beda gitu. Jadi aku lebih tahu lah mana peluang yang emang cocok dengan skill aku kayak gitu. Terus kalau untuk perjalanan karirnya setelah dari My EduSolve ini, waktu itu sempat magang juga dari yang IDN Times itu, karena emang udah ngerasa percaya diri, akhirnya coba-coba buat daftar sebagai graphic design intern di sana, dan alhamdulillahnya keterima dengan skill yang emang dari My EduSolve itu ngaruh juga gitu, dari skill desain dan segala macamnya. Habis itu coba-coba lagi buat daftar sebagai graphic design intern juga di Maleo. Maleo itu part of Future Creative Networks, jadi itu semacam creative agency yang ada di Jakarta. Terus kebetulan karena masih pandemi, jadi waktu itu sempatnya masih WFH kayak gitu. Nah waktu itu di sana itu ngehandle salah satu brand juga, Silver Queen. Jadi ngebantu dari ngebuat story, terus kayak ngebuat kebutuhan sosial medianya mereka, seperti itu. Sampai akhirnya ada di titik dimana waktu udah lulus, itu mulai cari-cari kerjaan yang full time. Kebetulan waktu itu emang PT Avo lagi open recruitment. Akhirnya karena dari aku pribadi juga interesting sama beauty industry, akhirnya aku masuk ke sana kayak gitu. Terus kebetulan karena masih pandemi, jadi waktu itu sempatnya masih WFH kayak gitu. Nah waktu itu di sana itu ngehandle salah satu brand juga, Silver Queen. Jadi ngebantu dari ngebuat story, terus kayak ngebuat kebutuhan sosial medianya mereka, seperti itu. Sampai akhirnya ada di titik dimana waktu udah lulus, itu mulai cari-cari kerjaan yang full time. Kebetulan waktu itu emang PT Avo lagi open recruitment. Akhirnya karena dari aku pribadi juga interesting sama beauty industry, akhirnya aku masuk ke sana kayak gitu. Kalau untuk dari segi hard skill yang ngebantu banget memang dari My EduSolve ini dari segi kurikulum mungkin ya Kak. Karena aku ngerasanya kita tuh beneran fokus, beneran yang kayak langsung terjun, dan kita waktu itu kalau nggak salah setiap hari ya Kak, maksudnya kelasnya. Nah itu juga menurut aku ngaruh sih. Karena kalau misal di perkuliahan biasanya itu yang emang fokus software kayak Photoshop, Illustrator, ataupun InDesign kayak
gitu itu tuh biasanya di semester awal, dan juga mereka tuh seminggu sekali kayak gitu. Nah kadang tuh ada yang kelupaan atau apa. Nah kalau kurikulum yang ada di MyEdusoft ini menurut aku sangat ngebantu, apalagi mungkin buat orang-orang yang emang pemula atau ingin belajar desain, itu tuh beneran yang kayak dibimbing dari awal banget, dan itu bisa nge-remind yang pernah aku pelajarin kayak gitu. Terus dari segi mentornya juga, beliau bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan juga bisa kayak ngarahin gitu loh apa yang sedang kita bingungin kayak gitu. Perannya tuh menurut aku sangat banyak banget ya, sangat terbantu dengan karir mentoring itu gitu. Karena yang pertama itu dari pembuatan CV, karena itu kan yang paling pertama gitu ya Kak dalam cari kerja kayak gitu. Nah dari CV dulu juga sempat kayak dibahas, ada materi tersendiri gitu tentang CV, ada ATS CV, terus sama ada CV yang desain gitu, karena emang basicnya aku desainer, jadi emang lebih fokus buat ngebuat CV yang desain kayak gitu, gimana caranya ngolah CV itu dengan desain tapi tetap apa maksudnya nggak yang too much gitu. Dari situ akhirnya aku paham juga gitu, oh mana yang penting buat dimasukin ke CV, mana yang nggak perlu dimasukin ke CV, terus gimana caranya kita buat summary yang menarik, terus poin-poin apa sih yang emang krusial banget gitu, ataupun ada keyword-keyword yang emang istilahnya lebih jadi poin plus lah gitu. Terus yang keduanya itu untuk dari segi materi interview itu juga ngaruh banget, karena dulu semenjak lulus kuliah karena nyari-nyari kerja itu kan pasti udah bolak-balik interview juga. Jadi aku sendiri pun akhirnya jadi tahu gitu, kayak interview sama HR, interview sama user itu pasti berbeda, dan gimana caranya kita bersikap terhadap keduanya kayak gitu, gimana kita jawabnya, gimana caranya kita biar lebih stand out dengan yang lain, seperti itu sih Kak. Yang pertama itu karena sebagai desainer yang berkecimpung di marketplace itu kan cukup krusial dengan yang namanya foto produk gitu. Jadi terkadang foto produk yang emang datang ke kita atau ke aku tuh nggak yang selalu kayak mungkin perfect gitu lah istilahnya. Pasti mungkin ada beberapa celah atau beberapa yang kurang gitu. Akhirnya dengan kemampuan belajar dari MyEdusoft untuk retouching foto yang bagus gitu lah istilahnya, biar terlihat lebih smooth dan maksudnya nggak yang patah banget kayak gitu. Terus karena emang sekarang ini lebih banyak ngedesainnya tuh pakai Adobe Photoshop, dan itu ngebantu banget sih dari materi-materi yang Kak Adi gitu kan sebelumnya kasih kayak gitu, untuk beberapa tools yang sebelumnya karena aku lebih fokus ngedesainnya tuh pakai Illustrator. Jadi waktu pakai Photoshop awalnya tuh lumayan kaku gitu kan. Tapi semenjak ikut MyEdusoft tuh jadi lebih nyaman aja gitu ngedesain pakai Adobe Photoshop gitu Kak. Pentingnya dari sertifikasi selain mungkin dapat validasi gitu ya terhadap skill kita. Menurut aku yang pertama, kita kan ikut terjun juga gitu langsung. Mau nggak mau kita harus lebih banyak belajar juga buat bisa dapetin sertifikasi. Karena sertifikasi itu didapat juga nggak yang kayak cuma-cuma atau gampang gitu. Sertifikasi itu juga ngejaga kualitasnya mereka. Untuk yang bisa dapat sertifikasi ini tuh harus dengan nilai sekian. Nah itu kan istilahnya jadi target juga gitu ya. Jadi yang aku rasain yang pasti kita harus sering-sering berlatih juga gitu dari materi-materi yang akan diujikan kayak gitu. Terus kita otomatis harus menguasain juga nih software yang mau diuji. Misal Photoshop ya kita beneran yang harus menguasain gitu, nggak cuman beberapa tools aja kayak gitu.